kami. Pada episode kali ini kita akan membahas perbuatan korupsi dan perilaku koruptif yang masih sering terjadi di masyarakat kita. Sekarang banyak orang menganggap korupsi cuma hanya di pejabat dan uang miliaran rupiah. Padahal perilaku koruptif bisa muncul dalam kehidupan sehari-hari loh. Betul banget. Nah, sekarang kita sudah menghadirkan 2 narasumber dan 1 masyarakat. Oke, narasumber pertama, menurut kamu apa itu sih perilaku korupsi itu? Nah, kalau korupsi itu penyalahgunaan jabatan atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Misalnya tuh kayak suap, terus pemungutan liar. Nah, itu tuh bisa penyalahgunaan memang juga kan. Nah, kalau misalnya bilang korupsi itu kayak suatu tindakan yang mendukung si korupsi itu, misalnya kayak memberikan uang ke petugas agar prosesnya lebih cepat, terus menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, terus mereka tuh ngebiarin pelanggaran itu karena dianggap hal biasa. Artinya korupsi itu nggak hanya ada di pejabat aja ya, tapi juga bisa dari kebiasaan masyarakat. Nah, bener banget. Sekarang kita masuk ke contoh nyatanya kali ya. Nah, di Indonesia itu kan ada yang namanya pungli atau pungutan liar. Menurut narasumber kedua, apa itu sih pungli? Nah, pungli itu adalah tindakan meminta sejumlah uang di luar biaya resmi. Sering ditemukan dalam pelayanan publik, bahkan beberapa kali menjadi target operasi pungli. Nah, biasanya ada oknum yang menawarkan biaya lebih cepat dengan syarat memberikan sejumlah uang tambahan meskipun nominal tidak besar. Tindakan tersebut tetap termasuk korupsi keuntungan pribadi. Jadinya menjadi masalah bukan uang yang ada ya, tapi juga penyalahgunaan dan ketidakadilan pelayanan. Nah, betul. Akibatnya masyarakat yang mengikuti prosedur resmi bisa dirugikan, sementara budaya korupsi semakin dianggap wajar. Oke, sekarang kita akan mendengarkan dari sudut pandang masyarakat ini. Nah, jadi kan saya pernah di situasi di mana saya lagi urus ini ya dokumen administrasi. Nah, di sana tuh ada pihak yang menawarkan saya kalau proses ini tuh mau lebih cepat, saya harus menambahkan uang tambahan. Nah, setelah itu kan saya bingung ya, karena ya semua orang juga mau kalau prosesnya tuh emang cepat. Tapi setelah itu saya milih prosedur yang resmi, walaupun memang waktunya lebih lama ya, tapi kan itu nggak melanggar aturan yang ada. Nah, kalau menurut saya juga praktek ini kan terus terjadi di masyarakat karena masyarakat menganggapnya ini hal yang praktis, cepat kelar juga. Tapi ada dampaknya juga nih, jadi kebiasaan ini tuh terus berulang. Dari pengalaman itu nunjukin kalau masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah korupsi. Nah, benar tuh. Soalnya kalau misalnya terus-terusan dibiarin, dampaknya tuh makin besar. Terus kayak kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang resmi juga menurun. Terus muncul nggak adil gitu. Karena kan dibiarin juga kan. Nah, terus budaya korupsi juga semakin ibaratnya kayak semakin besar lah gitu. Nah, kalau misalnya korupsi hal kecil gini aja dibiarin, pasti yang ada tuh lebih besar, lebih tercipta. Oke, terus apa sih yang harus dilakuin buat ngurangin perilaku koruptif kayak gini? Nah, menurut saya ada beberapa langkah yang dapat kita lakuin, yaitu tindakan kesadaran masyarakat, memperkuat kawasan publik, dan memanfaatkan sistem digital yang transparan agar peluang pungli semakin kecil. Oke, itu dari sudut pandang narasumber kedua ya. Sekarang kita dengerin dari sudut pandang masyarakatnya kali ya. Nah, kalau dari sisi masyarakatnya, kita tuh harus berani menolak dan melaporkan hal ini, karena kan ini melanggar aturan ya. Nah, kalau misalkan semua orang diam, kebiasaan itu akan terus berlangsung. Selain itu, pendidikan edukasi juga penting kok, agar masyarakat bisa memahami dampak korupsi dan bisa menerapkan nilai kejujuran dan tanggung jawab nih.
Oke, dari pembahasan ini kita jadi belajar ya, kalau korupsi tidak selalu berupa kasus besar. Perilaku kayak pungli, suap, penyalahgunaan wewenang ternyata juga termasuk tindakan koruptif yang merugikan masyarakat sekitar. Karena itu pencegahan korupsi harus dimulai dari hal kecil dan dari diri kita sendiri. Betul. Saya Selfie dan Dulu sebagai host. Saya Yunita Azhar sebagai host. Sampai jumpa di podcast